lebih lagi. Resikonya juga bukan cuma modalnya cukup atau enggak. Ini semua kan bakal jadi potensi resiko operasional. Direktur Ekonomi Chelios yang ngeproyeksiin potensi kerugian akibat gagal bayar Kopdes itu sampai 7 triliun rupiah. Itu di tahun pertama. Dan terus naik sampai 28 triliun rupiah di tahun ke-6. Ini dibikin asumsi resiko gagal bayar setara UMKM. Dan beliau juga bilang, ini project digagas itu kurang dari 1 tahun. Persiapannya belum matang. Dan ada ekonom lagi ngasih syarat dasar. Simple loh. Bukan masalah modal, bukan masalah supply chain. Setidaknya keberhasilan dari program ini jangan dinilai dari berapa banyak koperasi, tapi kemampuan koperasi untuk ngejalanin usaha secara berkelanjutan. Ada pengamat juga nih, dan dia lebih pedes lagi. Dia bilang model bisnis Kopdes ciptain kerumitan operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi tradisional. Kesimpulannya, desain Kopdes Merah Putih ini terlalu ambisius dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Ngurus minimarket, apotek, gudang, itu aja udah dianggap terlalu kompleks buat kapasitas sekarang ya. Gimana soal tambang, migas, pabrik sawit? Yang ternyata gap ini bukan cuma soal duit doang. Ada beberapa sinyal lain kalau digabungin menuju ke arah yang sama sebenarnya. Dan ini agak ngeri-ngeri sedep. Tapi ini opini pribadi gua. Coba kita lihat dari sisi orang yang bakal beneran ngejalanin bisnis di lapangan. Ada sekitar 30.000 manajer profesional. Ini buat Kopdes baru mulai minggu pertama Agustus 2026. Masalahnya, pabrik CPO, PLTS yang tadi gue sebut di awal video, sama-sama ditargetin resmi jalan di bulan yang sama persis, Agustus. Jadi, manajernya tuh baru megang tugas. Bisnisnya udah diresmiin. Dan kalau kalian mikir, mungkin pemerintah udah ngitung resikonya. Menurut gue belum sepenuhnya. Karena ini bareng dengan pemangkasan target ke 40.000 unit tadi. Menkop Ferry Juliantono, beliau sendiri bilang, kedepannya bakal ada penguatan kualitatif lewat kajian kelayakan. Biar model bisnisnya ini sustain ya, nggak cuma jangka pendek doang. Pertanyaannya, kenapa studi kelayakannya baru mau dibikin di saat sebagian Kopdes udah dikasih mandat buat masuk ke sektor yang jauh lebih berat? Ini kayak, gimana ya bahasa paling simpelnya? Tambal sulam, tambal sulam, tambal sulam. Kayak emang udah SOP-nya pemerintah kayak gitu apa gimana? Belum lagi dikasih mandat baru, Pak Presiden memutuskan Kopdes jadi satu-satunya jalur penyaluran barang bersubsidi. Ini LPG 3 kilo, pupuk, sampai pangan tertentu. Ini sering diingetin loh, belum terbukti operasionalnya, belum terbukti gudangnya memadai, sistem stok yang rapi, tapi dikasih pintu tunggal yang lemah. Nanti kalau antri lagi gimana? Langka lagi, permainan kuota. Belum lagi ya semoga nggak terjadi permafiaan. Sampai ada guru besar IPDN nyinggung lah ke ini kayak koperasi.